Jika kamu mencari penyedia web hosting, maka kemungkinan besar kamu pernah menemukan DreamHost dan Bluehost. Kedua perusahaan ini telah berkecimpung di industri ini selama lebih dari 2 dekade, mendapatkan reputasi yang kuat dan basis pelanggan yang setia. Ketika harus memilih mana yang tepat untuk kebutuhanmu, mana yang lebih baik, itulah yang akan kita bahas hari ini. Baik DreamHost maupun Bluehost secara resmi direkomendasikan oleh WordPress.org, menjadikan mereka pilihan yang solid untuk hosting situs web WordPress. Tetapi mereka mengambil pendekatan yang berbeda untuk web hosting, yang berarti keputusan kamu harus bergantung pada fitur apa yang paling penting bagi kamu. Apakah kamu seorang pemilik bisnis kecil yang mencari waktu aktif yang andal, seorang blogger yang hanya menginginkan sesuatu yang sederhana dan terjangkau, atau mungkin kamu meluncurkan toko e-commerce dan kamu membutuhkan alat khusus? Video ini akan menguraikan segalanya tentang cara yang mudah dipahami, sehingga kamu dapat membuat pilihan terbaik. Jadi mari kita selami. DreamHost dan Bluehost, keduanya menawarkan berbagai layanan hosting, termasuk shared hosting, hosting VPS, server khusus, dan hosting WordPress terkelola. Mereka juga menyediakan pembuat situs web, pendaftaran domain, dan hosting email. Tetapi sementara penawaran inti mereka serupa, pendekatan mereka terhadap hosting dan pengalaman pelanggan sangat berbeda. DreamHost bangga dengan komitmennya terhadap privasi, keamanan, dan teknologi open source. Ini juga merupakan perusahaan yang dimiliki secara independen, yang berarti tidak menjadi bagian dari konglomerat yang lebih besar yang memiliki banyak penyedia hosting lainnya. Bluehost di sisi lain dimiliki oleh Endurance International Group, sebuah perusahaan yang juga memiliki HostGator dan beberapa brand hosting lainnya. Salah satu hal yang pertama yang akan kamu perhatikan adalah struktur harga mereka. Bluehost cenderung menawarkan harga perkenalan yang lebih rendah, membuatnya menarik bagi pemula yang mencari cara terjangkau untuk memulai. Sekarang DreamHost bagaimanapun dikenal dengan harganya yang transparan, yang berarti kamu tidak akan mengalami banyak upsell atau kenaikan harga tak terduga ketika tiba waktunya untuk memperbarui paket kamu. Jadi mana yang lebih tepat untuk kamu? Mari kita bandingkan mereka secara lebih detail. Kinerja, kecepatan, dan situs waktu aktif. Dalam hal kinerja, kecepatan, dan waktu aktif sangat penting. Situs web yang lambat atau tidak andal dapat mengusir pengunjung dan merusak peringkat pencarian kamu. Jadi bagaimana perbandingan DreamHost dan Bluehost? DreamHost menjamin waktu aktif 100%, yang berarti situs web kamu seharusnya tidak pernah mati. Tentu saja, tidak ada penyedia hosting yang dapat menjanjikan kesempurnaan. Tetapi DreamHost mendukungnya dengan jaminan dengan kompensasi jika situs kamu pernah mengalami downtime. Maka kamu akan mendapatkan pengembalian dana. Itu adalah komitmen yang kuat untuk keandalan. Sekarang Bluehost menawarkan jaminan waktu aktif 99,9%, yang masih bagus, tetapi tidak cukup meyakinkan seperti janji DreamHost. Dalam hal kecepatan, DreamHost cenderung memiliki keunggulan. Server mereka menggunakan penyimpanan SSD yang jauh lebih cepat daripada penyimpanan HDD tradisional. Anggap saja SSD seperti smartphone dan HDD seperti kaset lama. SSD dapat mengakses data secara instan, sementara HDD harus berputar dan membaca dari disk fisik. Ini membuat mereka jauh lebih lambat. Penyimpanan yang lebih cepat berarti situs web kamu dimuat lebih cepat, yang sangat penting karena pengunjung cenderung pergi jika situs membutuhkan waktu terlalu lama untuk muncul. Sekarang DreamHost juga menyertakan caching bawaan, yang berfungsi seperti menyimpan salinan bagian yang paling penting yang sering digunakan dari situs web kamu. Siap digunakan. Alih-alih membangun kembali seluruh halaman dari awal setiap kali seseorang mengunjungi, caching membantu memuat halaman jauh lebih cepat, meningkatkan pengalaman pengguna. Baik DreamHost dan Bluehost menawarkan integrasi Cloudflare CDN, yang berarti salinan situs web kamu disimpan di berbagai lokasi di seluruh dunia. Ini membantu orang mengakses situs kamu dengan cepat dimanapun mereka berada. Misalnya, jika seseorang dari Eropa mengunjungi situs kamu yang dihosting di Amerika Serikat, CDN ini akan menyediakan versi cache dari lokasi yang lebih dekat, alih-alih membuat mereka menunggu data, melakukan perjalanan melintasi lautan. Sementara Bluehost telah membuat perbaikan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa pengguna masih melaporkan sesekali perlambatan dibandingkan dengan DreamHost. Jadi jika kecepatan situs web adalah prioritas, terutama untuk bisnis, blogger, atau toko online, optimasi DreamHost dapat memberi kamu kinerja yang lebih baik secara keseluruhan. Jadi kecepatan dan waktu aktif adalah prioritas utama kamu, maka DreamHost adalah caranya. Tetapi bagi sebagian besar pengguna, kedua host akan memberikan kinerja yang memadai untuk situs web standar. Kemudahan penggunaan. Mana yang lebih ramah pengguna? Jika kamu baru mengenal hosting, maka kamu akan menginginkan penyedia yang membuat pengaturan semudah mungkin. Bluehost memiliki keuntungan besar di area ini. Berkat proses orientasi mereka yang efisien, jadi ketika kamu mendaftar, kamu dipandu melalui pengaturan langkah demi langkah yang mudah yang mencakup instalasi WordPress, memilih tema, dan menyiapkan situs kamu dengan sedikit usaha. Bahkan jika kamu tidak paham teknologi, Bluehost memudahkan untuk memulai. DreamHost di sisi lain mengambil pendekatan yang sedikit berbeda. Jadi alih-alih menggunakan si panel standar industri, ia memiliki panel kontrol khusus sendiri. Meskipun ini mungkin sedikit penyesuaian bagi pengguna yang terbiasa melihat panel, antarmuka DreamHost bersih dan intuitif. Mungkin perlu sedikit waktu untuk membiasakan diri, tetapi menawarkan pengalaman yang lebih sederhana setelah kamu menguasainya. Sekarang, kedua host menyediakan pembuat situs web jika kamu tidak ingin bermain-main dengan WordPress. Bluehost menawarkan pembuat situs web bertenaga AI, sementara DreamHost memiliki pembuat WordPress drag and drop dengan
rekomendasi SEO bawaan. Jika kamu membutuhkan cara cepat dan sederhana untuk membangun situs tanpa coding, kedua opsi tersebut solid. Intinya, jika kamu menginginkan pengaturan termudah dan pengalaman cPanel yang lebih tradisional, maka pilihlah Bluehost. Tetapi jika kamu baik-baik saja dengan mempelajari antarmuka baru dan lebih menyukai dashboard bebas gangguan minimal, maka DreamHost mungkin lebih cocok untukmu. Keamanan. Mana yang lebih aman? Jadi keamanan situs web adalah masalah besar, terutama jika kamu menangani data pelanggan, menjalankan toko online, atau kamu hanya ingin menjaga situs kamu tetap aman dari peretas. DreamHost menangani keamanan dengan serius. Mereka menawarkan sertifikat SSL gratis di semua paket, cadangan harian otomatis, dan perlindungan anti-spam yang kuat. Mereka juga menyertakan privasi domain secara gratis, yang menjaga informasi pribadi kamu tetap tersembunyi dari database hoist public. Ini masalah besar karena sebagian besar penyedia hosting, termasuk Bluehost, mengenakan biaya tambahan untuk privasi domain. Sekarang Bluehost juga menyediakan sertifikat SSL gratis dan menawarkan pembaruan WordPress otomatis untuk menjaga situs kamu tetap aman. Namun mereka mengenakan biaya untuk beberapa fitur keamanan yang disertakan DreamHost secara gratis, seperti cadangan harian dan perlindungan malware SiteLock. Jika kamu menginginkan fitur keamanan tingkat lanjut, kamu harus membayar ekstra dengan Bluehost. Jadi secara keseluruhan DreamHost menang dalam kategori keamanan karena mereka menyertakan lebih banyak perlindungan gratis, sementara Bluehost cenderung mengenakan biaya untuk tambahan. Dukungan pelanggan. Siapa yang lebih membantu? Baik DreamHost maupun Bluehost menawarkan dukungan pelanggan 24/7, tetapi cara mereka memberikan dukungan berbeda. Bluehost menyediakan dukungan melalui obrolan langsung, telepon, dan sistem tiket bantuan. Waktu respon umumnya cepat, dan dukungan telepon sangat bagus untuk mereka yang lebih suka berbicara dengan orang sungguhan. DreamHost bagaimanapun tidak menawarkan dukungan telepon, kecuali kamu membayar ekstra untuk layanan panggilan balik. Mereka memiliki obrolan langsung dan sistem tiketing, tetapi waktu respons bisa menjadi lebih lambat dibandingkan dengan Bluehost. Sekarang, di sisi positifnya, DreamHost memiliki basis pengetahuan yang sangat rinci dengan panduan yang dapat membantu memecahkan masalah sendiri. Jika kamu lebih menyukai dukungan langsung dan menginginkan kemampuan untuk menghubungi layanan pelanggan, maka Bluehost adalah pilihan yang lebih baik. Tetapi jika kamu tidak keberatan mengandalkan obrolan dan email, maka DreamHost adalah pilihan solid lainnya. Harga. Mana yang lebih terjangkau? Harga seringkali menjadi faktor penentu saat memilih web host. Jadi mari kita lihat model harga kedua platform. Dimulai dengan Bluehost. Jadi mereka memiliki beberapa paket hosting yang berbeda untuk dipilih, dan kamu dapat memilih untuk membayar bulanan, atau kamu dapat memilih untuk membayar tahunan, dan kamu akan menghemat sejumlah uang di sana. Jadi lihatlah paket hosting DreamHost. Mereka memiliki paket bersama mereka. Mereka memiliki paket DreamPress mereka dan paket VPS mereka. Sekarang setiap paket ini memiliki semacam paket di dalamnya. Jadi mari kita lihat beberapa di sini. Jadi paket pemula bersama dimulai dari Rp45.000 per bulan saat kamu membayar setiap tahun. Jika kamu memutuskan untuk membayar bulanan, harganya Rp75.000 per bulan. Sekarang paket-paket ini juga diperbarui dengan harga yang lebih tinggi setelah jangka waktu tertentu, yang merupakan sesuatu yang perlu diingat. Jadi pada paket tahunan pemula bersama, kamu mendapatkan situs web domain gratis untuk tahun pertama, traffic tidak terbatas, penginstal WordPress, migrasi WordPress otomatis gratis, pembuat situs web AI, penasehat bisnis, alat analisis traffic bawaan, penyimpanan SSD cepat, sertifikat SSL gratis, dan jaminan uang kembali 97 hari yang hampir tidak pernah terdengar. Sekarang jika kita melihat paket terbatas mereka, kita dapat melihat bahwa harga itu naik menjadi Rp75.000 untuk tahun pertama dan kemudian naik menjadi Rp200.000 setelah itu. Sekarang beralih ke paket DreamPress. Mereka memiliki 3 paket yang berbeda di sini. Ada DreamPress, DreamPress Plus, dan DreamPress Pro. Jadi lihatlah paket DreamPress biasa. Seperti yang mereka katakan di sini, ini dirancang khusus untuk WordPress berkinerja tinggi dan bebas repot, sehingga kamu dapat fokus pada pengembangan bisnis kamu. Untuk satu situs web kamu mendapatkan domain gratis, termasuk untuk tahun pertama mendukung 100.000 pengunjung bulanan, kamu mendapatkan bandwidth tak terbatas, penyimpanan SSD 30 GB, sertifikat SSL pre-install, penginstal WordPress, 24/7 dukungan WordPress, pembuat situs web penasehat bisnis, alat traffic bawaan, migrasi situs prioritas gratis, cadangan sesuai permintaan dalam pemulihan 1 klik cadangan, 2 minggu hosting Nginx cepat, pementasan 1 klik, CDN penting, dan banyak lagi. Sekarang jika kamu melihat paket plus, mari kita melihat bahwa harga itu naik menjadi Rp370.000 per bulan, dan ini memberi kamu lebih banyak penyimpanan dan mendukung lebih banyak pengunjung. Jika kita pergi ke paket Pro, hal yang sama naik menjadi Rp1.117.000 untuk memulai, dan itu hanya untuk situs web yang lebih besar yang membutuhkan banyak traffic dan lebih banyak penyimpanan. Sekarang aku yakin sebagian besar dari kamu akan lebih dari baik-baik saja pada paket bersama atau paket DreamPress. Jadi kita bahkan tidak akan membahas paket VPS di sini, tetapi kamu dapat melihat mereka memiliki beberapa paket berbeda untuk dipilih, dan ini untuk situs web kelas atas. Jadi mari kita lanjutkan dan beralih ke Bluehost. Sekarang jika kita pergi ke Bluehost, kita dapat melanjutkan dan scroll ke bawah di sini dan melihat 3 paket mereka yang berbeda. Mereka memiliki paket dasar mereka, paket pilihan plus mereka, dan paket toko online mereka. Jadi dimulai dengan paket dasar,
harganya Rp31.000 per bulan saat kamu mendaftar untuk jangka waktu 12 bulan, yang merupakan kesepakatan yang cukup bagus. Beralih ke paket Choice Plus, harganya menjadi Rp63.000 per bulan untuk jangka waktu 12 bulan. Dan toko online harganya Rp116.000 per bulan untuk jangka waktu 12 bulan. Sekarang, seperti yang kamu lihat, harga Bluehost awalnya dan saat diperbaharui sedikit lebih murah daripada sebagian besar paket DreamHost. Jadi lihatlah paket dasar. Ini bagus untuk 10 situs web. Kamu mendapatkan penyimpanan 10 GB. Ideal untuk sekitar 40.000 kunjungan sebulan. Kamu mendapatkan alat pembuatan situs AI, jaminan uang kembali 30 hari, domain gratis untuk tahun pertama, alat migrasi situs gratis, CDN Cloudflare gratis, dengan perutean Argo, mengelola pembaruan WordPress, dukungan obrolan 24/7, dan beberapa fitur keamanan di sini juga. Beralih ke paket Choice Plus mereka. Ini bagus untuk hingga 50 situs web. Kamu mendapatkan penyimpanan 50 GB, ideal untuk 200.000 kunjungan per bulan. Dan sebagian besar itu adalah perbedaan antara kedua paket itu. Jalankan ke toko online, kamu mendapatkan jumlah situs web yang sama, jumlah penyimpanan yang sama, jumlah kunjungan yang sama per bulan. Ini hanya lebih dibangun untuk atau toko. Jadi, jika kamu berencana untuk melakukan hal-hal seperti menjual barang secara online atau hal apapun yang terkait dengan e-commerce, paket toko online akan menjadi paket terbaik untuk dipilih dari Bluehost. Jadi, apa kamu mencari opsi termurah di muka? Bluehost mungkin menjadi pilihan yang tepat. Tetapi jika kamu mencari sesuatu yang sedikit lebih banyak kinerja dan kamu bersedia membayar sedikit lebih banyak, maka DreamHost merupakan kesepakatan yang cukup bagus. Jadi, mana yang harus kamu pilih? Kamu harus memilih Bluehost jika kamu menginginkan platform yang mudah digunakan dengan dukungan telepon, harga perkenalan yang murah, dan pengalaman cPanel tradisional. Ini adalah pilihan yang bagus untuk pemula yang menginginkan pengaturan cepat dan sederhana. Sekarang kamu harus memilih DreamHost jika kamu memprioritaskan privasi, keamanan, dan kinerja. Jika kamu menginginkan waktu aktif yang andal, harga yang transparan, dan privasi domain gratis, maka DreamHost adalah pilihan yang lebih baik. Sekarang pada akhirnya, kedua penyedia ini sangat baik, dan keputusan kamu harus bergantung pada fitur apa yang paling penting bagi kamu. Tidak peduli mana yang kamu pilih, kamu akan mendapatkan penyedia hosting terpercaya dan andal yang dapat mendukung pertumbuhan situs web kamu. Sekarang jika kamu ingin memulai dengan DreamHost atau Bluehost, kamu akan menemukan link untuk mereka di deskripsi di bawah. Ini adalah link afiliasi, yang berarti bahwa kami mendapatkan komisi kecil ketika kamu menggunakannya dan tidak ada biaya tambahan untuk kamu. Dan komisi ini sangat membantu mendukung channel dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Jadi jika kamu akhirnya menggunakan link itu, kami sangat berterima kasih sebelumnya. Sekarang jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi itu, sehingga kamu tidak pernah melewatkan video lain. Di channel ini, kami membuat video tentang cara membuat situs web, menjelajahi pembuat situs web yang berbeda, membahas nama domain, dan banyak lagi. Jadi pastikan untuk subscribe. Tapi selain itu, terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.